Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya Allah kita dapat bertemu ya, walau dengan via Zoom meeting ya. Insyaallah tidak menjadi suatu hambatan, tapi tetap kita menjalankan agenda kita ini dengan penuh hikmat. Selamat siang teman-teman ya. Hari ini saya sebagai fasilitator teman-teman untuk materi lingkungan kerja yang didasarkan oleh Permenaker nomor 5 tahun 2018. Teman-teman, kalau boleh saya tahu ini asalnya dari mana saja? Ada yang dari luar Sulawesi ya? Banyak ya dari luar Sulawesi. Izin Bu, ada beberapa. Oh, ada beberapa ya. Oke, izinkan saya mengenalkan diri saya. Nama lengkap saya Ayu Puspitasari, SKMMKes, lahir di Ujung Pandang ya. Mungkin ada yang lebih muda dari saya, mungkin ada yang lebih senior dari saya di sini. Kemudian alamat saya di Makassar. Pekerjaan sehari-hari saya adalah seorang dosen yayasan di Universitas swasta di Makassar. Langsung saja. Untuk hari ini saya akan mengawal teman-teman membahas mengenai materi lingkungan kerja yang didasari oleh Permenaker nomor 5 tahun 2018 dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu agar kita bisa memahami ya, teman-teman bisa memahami faktor-faktor bahaya apa saja yang ada di lingkungan kerja dan parameternya ya. Kemudian memahami definisi-definisi yang kemudian akan ada pada lingkungan kerja ya, seperti NAB, nilai ambang batas, pajanan singkat diperkenankan, kemudian kadar tertinggi diperkenankan, dan indeks pajanan biologi serta penerapannya di tempat kerja. Kemudian apalagi yaitu kemudian memahami kewajiban pengurus atau pengusaha terkait syarat ketiga lingkungan kerja. Kenapa ini penting ya? Karena ini adalah sebuah panduan atau sebuah rujukan agar pengurus pengusaha paham aturan-aturan main dari lingkungan kerja itu apa saja, sehingga terciptanya lingkungan kerja aman ya, sehat, nyaman bagi para pekerja. Kemudian memahami ya jenis pemeriksaan apa saja dan pengujian apa saja yang ada di lingkungan kerja, serta memahami tugas dan kewenangan dari ahli K3 lingkungan kerja ya, spesialisasi lingkungan kerja. Saya lanjut. Jadi untuk agenda kita hari ini, untuk barisan atas adalah melihat latar belakang, kemudian kemudian jika ada yang kurang jelas mungkin, atau misalnya suara saya tidak terdengar, tolong ditegur ya, atau mungkin dikonfirmasi. Jangan sampai saya jalan terus ternyata ada yang disconnect dengan ini saya. Untuk baris pertama ada latar belakang, dasar hukum, kemudian ada pengertian, kemudian ada ruang lingkup dan tujuan, kemudian di baris kedua itu kita sudah masuk pada inti dari Permenaker nomor 5 tahun 2018, bagaimana pemeriksaan dan pengujiannya, kemudian personel K3, kemudian penerapan hygiene dan sanitasi, dan pengukuran pengendalian lingkungan kerja, peninjauan berkala, kemudian pengawasan, kemudian sanksi, serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Itu adalah hal-hal yang akan kita bahas hari ini.
screen-nya nggak bisa di enter. Oke, dilatar belakangi oleh pertama amanat pasal 5 dan pasal 6 Konvensi Organisasi Perburuan Internasional nomor 120 yang telah diratifikasi atau adanya persetujuan melalui Undang-Undang nomor 3 tahun 1969 tentang persetujuan Konvensi Organisasi Perburuan Internasional nomor 120 mengenai hedging dalam perniagaan dan kantor-kantor, pasal 2 dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 ya, Undang-Undang inti dari ketiga yang dari awal nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kemudian pengaturan dalam peraturan Menteri Perburuan nomor 7 tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan dan penerangan dalam tempat kerja yang saya kira usianya sudah lebih dari 54 tahun ya. Jadi merunut dengan kondisi perkembangan teknologi saat ini sepertinya sudah sangat tidak sesuai ya, makanya dibuatlah Permenaker nomor 5 tahun 2018 ini. Kemudian pasal 17 Permenaker nomor 13 tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan kimia di tempat kerja yang mengamanatkan perlunya peninjauan kembali sekurang-kurangnya 3 tahun sekali sejak diterbitkan. Oke. Pada Permenaker nomor 13 tahun 2011 itu hanya sebatas dari faktor fisika dan kimia saja. Sekarang sudah ada di Permenaker nomor 5 tahun 2018 ada 3 tambahannya lagi, yaitu faktor ergonomi, biologi, kemudian ada penegakan hukum terhadap PMP nomor 7 tahun 1964 yang sulit dilakukan karena tidak mengacu pada sanksi hukum baik dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang K3 tentang keselamatan kerja atau Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Kemudian ada program nasional untuk simplifikasi peraturan perundang-undangan. Perlu dilakukannya revisi sekaligus penggabungan terhadap peraturan yang serumpun, yaitu PMP nomor 7 tahun 1964 tadi yang sesuai tidak dengan perkembangan teknologi. Jadi dasarnya itu agar tidak banyak lagi dibuka untuk melihat aturan apa saja yang terkait dengan hukum kerja, sehingga karena dia sama, dia serumpun, makanya digabungkan dalam satu aturan yang kemudian masuk dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018. Oke. Karena ini tadi PMP nomor 7 1964 dan Permenaker nomor 13 itu hampir sama, hampir serupa, dia serumpun sehingga disatukan. Oke, kemudian kita masuk ke dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuan tahun 1948, kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 1969 tentang persetujuan Konvensi Organisasi Perburuan Internasional, kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, nomor 23 tahun 2014, kemudian peraturan terkait dengan pengawasan ketenaga kerjaan. Oke, kita masuk ke pengertian, mulai masuk ke pasal 1 ya. Di sini menjelaskan mengenai definisi hygiene, sanitasi, lingkungan kerja, K3 lingkungan kerja. Di mana hygiene sendiri adalah usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi hidup manusia. Dan sedangkan sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Jadi perbedaannya di sini antara hygiene dan sanitasi terletak kepada kita bisa melihat kalau hygiene itu dia menekankan kepada kesehatan individu ya. Makanya kita sering mendengar namanya hygiene perorangan atau personal hygiene ya. Kita belum pernah mendengar sanitasi perorangan gitu yang biasanya. Kemudian untuk sanitasi sendiri menekankan kepada kesehatan lingkungan hidup ya. Jadi ini dua hal yang berbeda.
satu mengenai individu secara pribadi, kemudian yang satunya ini sanitasi usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kepada kesehatan lingkungan hidup manusia. Makanya kita sering mendengar toilet yang saniter ya, karena tidak ada karena berbasis lingkungan. Oke. Kemudian lingkungan kerja adalah aspek hygiene di tempat kerja yang dalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi yang keberadaannya di tempat kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu tadi pada Undang-Undang Permenaker nomor 13 tahun 2011 hanya ada 2 ya, kemudian PMP juga yang PMP 1964 itu hanya faktor fisika dan kimia, sehingga saat ini ditambahkan lagi ada 3 faktor, yaitu faktor biologi, ergonomi, dan psikologi yang dianggap penting menjadi pertimbangan pengaruhnya lingkungan kerja di tempat kerja ya. Kemudian ketiga, lingkungan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pengendalian lingkungan kerja dan penerapan hygiene sanitasi di tempat kerja. Kalau saya terlalu cepat, tolong diberitahu ya. Oke, saya agak cepat ya? Enggak ya? Biasa aja ya? Oke, jadi aman ya intonasinya, tidak terlalu cepat. Oke, saya lanjut. Oke, itu tadi sudah kita jelaskan di sini hygiene itu apa, sanitasi itu apa, lingkungan kerja apa saja, kemudian ketiga lingkungan kerja apa saja. Jadi kegiatan ya untuk menjamin melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pengendalian lingkungan kerja apa saja yang akan dikendalikan. Nah, itu tadi beberapa aspek yang sudah masuk dalam kategori atau lingkungan kerja yang tadi disebutkan, yang sudah disempurnakan, yang ditambahkan yang tadinya ada 2 faktor, sekarang sudah menjadi 5 faktor ya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk di definisi-definisi yang terkait ya, atau istilah-istilah yang akan sering kita dengar, akan sering kita bahas, kemudian yang akan sangat familiar untuk lingkungan kerja. Yang pertama ada nilai ambang batas atau biasa disingkat dengan NAB, yaitu adalah standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai kadar atau intensitas rata-rata tertimbang waktu, atau biasa kita melihat atau kalau ada ini time weight average atau TWA ya, yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Jadi penekanannya adalah di sini. Pajanannya dia tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Oke. Kemudian untuk PSD atau pajanan singkat diperkenankan adalah kadar bahan kimia di udara tempat kerja yang tidak boleh dilampaui agar tenaga kerja yang terpajan pada periode singkat, yaitu tidak lebih dari 15 menit ya, tidak lebih dari tidak lebih dari 15 menit masih dapat menerimanya tanpa mengakibatkan iritasi, kerusakan jaringan tubuh maupun terbius yang tidak boleh dilakukan lebih dari 4 kali dalam 1 hari kerja. Jadi dia tidak boleh terpajan atau terpapar ya lebih dari 4 kali dalam 1 hari kerja, itu 15 menit ya. Oke. Kemudian KTD atau kadar tertinggi diperkenankannya adalah kadar bahan kimia di udara tempat kerja yang tidak boleh dilampaui meskipun dalam waktu sekejap selama tenaga kerja melakukan pekerjaan. Jadi KTD ini adalah kadar bahan kimia yang tidak boleh sama sekali ya, walaupun sekejap
tidak boleh terpajan atau kemudian terpapar ya dalam sekejap selama kita bekerja, selama kita melakukan pekerjaan di tempat kerja. Oke. Kemudian IPB, indeks pajanan biologi, adalah kadar konsentrasi bahan kimia yang didapatkan dalam spesimen tubuh tenaga kerja dan digunakan untuk menentukan tingkat pajanan terhadap tenaga kerja sehat yang terpajan bahan kimia. Jadi cara memeriksakan ini, karena ini harus dari spesimen tubuh manusia, jadi pemeriksaannya biasanya ya urin, darah, ya, rambut, ya, seperti itu. Jadi untuk melihat kadar yang sudah terkontaminan dalam tubuh kita, terpapar ya, untuk melihat indeksnya berapa banyak ya, harus dilakukan spesimen atau pemeriksaan secara biologi ya kepada tubuh tenaga kerja ya. Oke, melalui pemeriksaan itu tadi, urin, darah, rambut, ya, jadi seperti itu. Oke, saya lanjut ya, ke sini jelas ya. Oke, ini juga indeks pajanan biologi adalah istilah baru atau baru dimasukkan di Permenaker nomor 5 tahun 2018 ya. Oke, selanjutnya faktor fisika. Faktor fisika adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat fisika yang disebabkan oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan, dan kondisi lingkungan di sekitar tempat kerja yang dapat menyebabkan gangguan dan penyakit akibat kerja atau PAB pada tenaga kerja yang meliputi iklim kerja, kebisingan, getaran, apalagi getaran, radiasi gelombang mikro, radiasi ultra ungu atau ultraviolet, kemudian radiasi medan magnet statis, tekanan udara, dan pencahayaan. Ada beberapa di sini parameter yang baru dimasukkan pada atau memperbaharui dari Permenaker sebelumnya atau aturan yang sudah diberlakukan sebelumnya, sehingga ini menjadi penyempurnaan dari standarisasi sebelumnya. Kemudian ada faktor kimia, adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja. Bisa lanjut, faktor kimia adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat kimiawi yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dan turunannya di tempat kerja yang dapat menyebabkan penyakit pada tenaga kerja, meliputi kontaminan kimia di udara berupa gas, uap, ataupun partikulat. Nah, ini tadi yang saya sudah bahasakan sebelumnya, bahwa ini faktor fisika dan faktor kimia adalah dua faktor yang kemudian menjadi faktor pengujian awal atau pemeriksaan awal yang kemudian sekarang ditambahkan menjadi 5 faktor dari aturan sebelumnya atau dari standarisasi sebelumnya yang tertuang di Permenaker nomor 3 tahun 2011 atau PMP 1964. Kemudian ada faktor biologi, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat biologi yang disebabkan oleh makhluk hidup meliputi hewan, tumbuhan, dan produknya, serta mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja atau biasa kita sebut PAB. Kemudian faktor ergonomi. Nah, ini juga adalah faktor pemeriksaan atau yang baru ditambahkan, adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat terhadap tenaga kerja. Seperti sekarang mungkin teman-teman ada di depan laptop, dengan memperhatikan cara posisi kerja teman-teman, apakah dalam pelatihan ini teman-teman sudah duduk dengan posisi kerja yang
yang bagus ya, alat kerjanya juga sudah sesuai dengan ini tubuh, kemudian sehingga mempengaruhi aktivitas tenaga kerja sehingga gampang lelah atau segala macamnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah faktor psikologi, adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh hubungan antar personal di tempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan atau beban lebih, kemudian hubungan pertemanan di dalam kantor, hubungan antar personal, atasan bawahan, ya, itu semua dilakukan uji dari faktor psikologi. Karena itu memang untuk faktor psikologi memang sangat berpengaruh ya dengan tenaga kerja atau aktivitas tenaga kerja. Kenapa? Kadang ada orang yang tidak bertahan dalam satu tempat kerja, katanya tidak nyaman karena ada hubungan antar personal yang tidak sesuai ya, atau mungkin hubungan antara atasan dan bawahan yang tidak sesuai, atau mungkin merasa beban kerja yang dibebankan melebihi dari kapasitas, atau merasa lebih dari rekan-rekan kerja yang lain. Yang baru juga dimasukkan dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 adalah mengenai bangunan tempat kerja, toilet dan kualitas dalam ruangan atau KUDR. Yang pertama kita akan bahas mengenai bangunan tempat kerja. Itu adalah bagian dari tempat kerja berupa gedung atau bangunan lain, gedung tambahan, halaman serta jalan, jembatan, atau bangunan lainnya yang menjadi bagian dari tempat kerja dan terletak dalam batas halaman perusahaan. Jadi itu semua yang masuk dalam batas halaman perusahaan ya, dia itu masuk dari bangunan tempat kerja ya. Kemudian toilet adalah fasilitas sanitasi, tempat buang air besar, kecil, tempat cuci tangan dan atau cuci muka. Kemudian kualitas udara dalam ruangan atau KUDR adalah kualitas udara di ruangan tempat kerja yang dalam kondisi yang buruk disebabkan oleh pencemaran atau kontaminasi udara tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan kenyamanan kerja sampai pada gangguan kesehatan tenaga kerja ya, yang biasa kita sebut indoor air quality. Jadi biasanya ini diukur dalam ruang kerja bersama ya, misalnya ruang rapat